Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Kendari, jurusan Keperawatan tingkat 1A. Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Musdalifah. Saya Windy Lestari. Saya Yusma Amin. Saya Sri Sunan Ehfa. Di sini kami akan memaparkan materi tentang neuron. Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video kami. Apa sih neuron itu? Saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Kemudian struktur neuron. Kalau kita berbicara tentang struktur neuron, setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Pertama, dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima informasi semua stimulus melalui dendrit, dan kemudian informasi tersebut yang diterima dendrit disimpan atau dihantarkan di badan sel dan menangkap semua informasi kemudian dikirim di badan sel. Kedua, akson. Kemudian dari badan sel keluar yang namanya akson. Maka informasi yang dari dendrit tadi dikirim di badan sel, kemudian dikirim ke akson. Di akson ini terjadi yang namanya impuls listrik atau impuls saraf menuju ke sinapsis. Mekanisme cara kerja neuron. Yang pertama, reseptor menuju ke saraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang, lalu ke sel saraf motorik, diteruskan ke efektor. Untuk kerja neuron secara detail, rangsan diterima oleh alat indera lewat sel reseptor, kemudian diteruskan dalam bentuk impuls yang berupa arus listrik yang diteruskan ke sel saraf sensorik melalui sinapsis. Setelah itu, lalu melewati sel saraf konektor menuju ke otak. Informasi yang dikirim kemudian diolah oleh otak terlebih dahulu. Selanjutnya, dari otak, impuls dikirim ke sel saraf motorik dan menimbulkan reaksi atau gerakan. Proses perjalanan impuls ke neuron. Proses penghantaran impuls agar impuls dapat disampaikan ke pusat sistem saraf dan efektor. Sel-sel saraf akan saling berhubungan melalui sinapsis. Arah perambatan impuls pada sinapsis hanya terjadi dalam satu arah. Sinapsis dapat terjadi antar neuron dan sel otot atau disebut dengan neuromuskular, serta antar neuron dan kelenjar yang disebut dengan neuroglandular. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis sangat khas. Di antara hubungan antar neuron terdapat celah sempit yang disebut celah sinapsis. Melalui celah sinapsis inilah impuls dihantarkan dari satu neuron ke neuron lainnya melalui sebuah perantara yang disebut neurotransmitter. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik atau sensorik neuron. Fungsinya adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, ensefalon, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Yang kedua yaitu sel saraf intermediate atau relay neuron. Disebut juga sel saraf asosiasi, dan sel ini ditemukan dalam sistem saraf pusat yang berfungsi menghubungkan sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu sel saraf motorik atau motor neuron. Fungsinya adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan.